Kalau dari data registrasi yang kami terima, itu ada 82 orang. Terima kasih semua yang sudah join. Ini dari selain dari mahasiswa desain mode STD dan New Media, ini ada adik-adik dari SMK Tata Busana ya. Kemudian dari mahasiswa dari ISI Denpasar. Kemudian ada dari Stikom Bali juga, Universitas Gunadarma, SMA Negeri 1 Stikur, dari Universitas Udayana. Oke, wow. Lumayan banyak nih yang masuk. Ya, terima kasih ya semuanya. Dan sebelumnya saya akan sapa dulu narasumber kita hari ini. Keren banget ini, kita kalau mau ketemu nih susah banget ya sama beliaunya ini. Dan hari ini kita beruntung banget bisa ketemu dengan fashion designer yang hits banget nih di Bali. Ini udah tahu ya siapa beliau yang satu ini? Ya, beliau ini adalah kalau saya panggilnya Kak Weda Gita. Kakak aja ya, Kak ya? Boleh, silakan Kami. Oke, jadi beliau ini adalah nama lengkapnya Dewa Made Weda Gita Pradana STRDS MSN. Beliau adalah fashion designer yang tergabung dalam Indonesia Fashion Chamber yang sempat menjabat sebagai ketua IFC cabang Bali ya kayak kita ya. Ya. Kemudian beliau juga dosen di Universitas Ciputra Surabaya. Oke. Wow, luar biasa. Hari ini kita akan sharing ilmu, sharing pengalaman dan juga materi tentang desain ready to wear. Jadi sebenarnya acara ini tujuannya adalah kuliah umum yang pada awalnya akan diselenggarakan pada bulan April. Tapi karena kita ada kendala dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, jadi acara yang sedianya akan berlangsung secara tatap muka akhirnya tidak bisa, akhirnya kita cancel dan kemudian kita ganti pada hari ini dengan online. Dan tujuan awalnya hanya untuk mahasiswa desain mode STD dan New Media, tapi kita juga membuka juga untuk umum, untuk teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik siswa SMK Tata Busana untuk gabung bersama kita di sini hari ini. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Kalau nanti diikutin materinya pasti akan sangat berguna untuk kalian semua. Oke, Kak Gita, jadi hari ini kita akan membahas tentang ready to wear ya Kak ya, sesuai dengan materi yang sedang dipelajari oleh mahasiswa desain mode STD Bali dan New Media. Jadi untuk semester ini mereka sedang membuat project itu Kak, lumayan berat ya, karena yang seharusnya bisa maksimal, akhirnya karena kondisi seperti ini, dengan sistem online, bimbingan juga sistem online, sementara mereka harus membuat beberapa koleksi ready to wear, susah payah ya pastinya, dengan tantangan yang sedemikian rupa, mau cari bahan susah, mau ngerjain, mau bimbingan juga susah. Nah, itu kondisinya sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti sharing dari Kak Gita ini memotivasi, kemudian juga menambah wawasan mereka tentang seperti apa sih desain fashion, seperti apa sih industri fashion juga ya, mungkin secara umum nanti Kak Gita bisa sampaikan juga, bisa cerita juga, dan juga mungkin berbagi juga pengalaman gimana sih mengawali karir sebagai fashion designer dan mulai terjun ke industri fashion. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya akan bacakan ya, jadi ada tata tertib yang harus kita ikuti untuk webinar ini. Yang pertama, ketika webinar berlangsung, nanti host akan menonaktifkan mikrofon dari peserta agar tidak mengganggu. Kemudian jika ada pertanyaan, nanti teman-teman kalian bisa ajukan melalui chat. Jadi kalian bisa ketik di chat, nanti kita akan lihat dan kita akan pilih pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Gita. Kemudian nanti di akhir acara, teman-teman silakan untuk isi kuesioner di link yang nanti akan kita share di akhir acara. Nah, kuesioner ini dikirim kembali sebelum jam 3 sore
Kemudian kalian semua akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim ke masing-masing email. Oke, mungkin itu tata tertibnya yang kita harus taati hari ini ya. Oke, kemudian waktu kita tidak banyak, 1 sampai 1,5 jam. Silakan dimanfaatkan. Nanti setelah materi dari Kak Gita, silakan dimanfaatkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya ya, mumpung ketemu nih, jarang banget loh ketemu, susah banget nih akan ketemu lagi. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya, apapun pertanyaannya silakan diajukan. Oke? Ya, Kak Gita, mungkin biar tidak terlalu banyak saya memakan waktu ya, silahkan disampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bu Tami. Jadi, selamat siang, teman-teman mahasiswa. Mungkin hari ini saya akan memberikan atau sharing materi, ya ini ada hubungannya dengan terutama bagi mahasiswa, adik-adik mahasiswa desain mode STD Bali ya. Ini ada hubungannya dengan apa yang kalian pelajari semester ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu semacam wawasan tambahan untuk kalian ketika nanti akan mendesain atau mewujudkan koleksi ready to wear kalian di akhir semester ini, gitu ya. Nah, buat peserta yang lain yang di luar desain fashion gitu, mungkin materi ini akan memberikan gambaran umum seperti apa sih industri fashion itu, khususnya di bidang retail. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, untuk menghemat waktu saya langsung masuk ke pemaparan saja ya. Oke, ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai fashion retail, itu industri fashion khususnya retail ya. Nah, di pamflet kalau misalnya teman-teman baca itu ada subjudulnya, jadi fashion retail in the new normal fashion gitu. Jadi sebetulnya adalah saya lebih membanyak bagaimana industri fashion retail, tapi nanti kemudian saya coba hubungkan gitu dengan situasi dan kondisi saat ini, gitu ya. Oke. Adapun diskusi atau kuliah umum hari ini ada 3 konten yang akan saya bahas, yang saya akan highlight gitu ya. Yang pertama adalah mengenai terminologi dan klasifikasi produk fashion. Lalu di poin yang kedua, saya akan membahas mengenai history. Jadi sejarah khususnya sejarah mengenai industri retail di bidang fashion, seperti itu. Dan yang kemudian, poin yang ketiga, nantinya saya akan baru masuk mengenai fashion retail itu di era new normal baru itu seperti apa sih kira-kira, ya. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terminologi dan klasifikasi produk fashion. Jadi berdasarkan teknik produksinya, di bidang fashion itu produknya bisa dibedakan menjadi 2. Nah, ini mungkin bagi yang belajar fashion mungkin pernah mendengar atau belum, yang tidak belajar fashion mungkin ini sesuatu yang baru gitu ya. Yang pertama itu adalah haute couture dan yang kedua itu adalah ready to wear gitu. Nah, kebetulan nih yang adik-adik mahasiswa STD sekarang sudah belajar tentang ready to wear ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya belum belajar haute couture, tidak ada salahnya mungkin materi ini nanti akan berguna di semester selanjutnya gitu. Ketika kalian masuk ke studio yang akan mengerjakan produk-produk tentang haute couture gitu ya. Jadi sekali lagi berdasarkan teknik produksi itu ada 2, produk fashion itu dibedakan menjadi 2, haute couture dan ready to wear. Nah, saya akan mulai masuk menjelaskan mengenai apa sih itu produk haute couture gitu ya. Jadi agar tidak nanti kalian bisa menyebutkan saja tapi tidak paham produk haute couture itu apa gitu atau mungkin persepsinya salah gitu ya atau belum tepat gitu. Jadi
produk haute couture ini adalah produk busana yang didesain dan diproduksi secara eksklusif. Jadi ada kata kuncinya di situ eksklusif atau bahkan sangat eksklusif gitu ya. 60-70% itu merupakan handmade. Jadi handmade di sini artinya mengutamakan kualitas craftsmanship gitu. Jadi betul-betul yang istilahnya apa ya, dikerjakan dengan sangat detail. Itu baik dari cutting hingga detail aplikasi yang ada pada busana. Nah, tidak semua produk itu bisa dinyatakan sebagai produk haute couture. Kadang kita latah gitu ketika kita membuat satu desain produk, misalnya katakanlah kebaya gitu kan, atau wedding dress gitu, bridal gown. Tiba-tiba kita melabelkan produk kita itu haute couture gitu. Nah ini tolong berhati-hati ya nanti adik-adik mahasiswa ketika kalian sudah terjun ke industri yang sebetulnya. Karena apa? Haute couture ini betul-betul mengutamakan kualitas. Jadi yang bisa melabelkan produknya dengan label haute couture ini adalah yang telah mendapatkan sertifikasi dari salah satu chamber atau asosiasi di Paris gitu. Dengan syarat-syaratnya misalnya memiliki atelier di Paris dengan jumlah pekerja itu 20 orang minimal full time, lalu memang mengeluarkan produk haute couture ini dalam fashion show 2 kali dalam setahun gitu. Nah, produknya sendiri itu biasanya diperuntukkan untuk satu customer saja. Atau kalau memang paling banyak itu ada satu customer di satu benua. Itu salah satu syarat untuk produk haute couture. Ini dari sumber yang saya baca seperti itu. Jadi memang tidak sembarangan gitu. Ketika kita mengerjakan kebaya full payet, kerjaannya banyak dengan menggunakan tangan, tapi tidak serta-merta kemudian produk kita itu bisa dilabelkan dengan label haute couture tersebut. Gitu. Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada brand-brand yang sampai saat ini tetap menjalankan atau tetap mengeluarkan produk haute couture. Tidak banyak karena memang industri fashion untuk saat ini itu sudah beralih dari yang tadinya produk utamanya mereka, branding utamanya mereka adalah produk haute couture, lalu beralih ke ready to wear seperti itu. Tapi memang ada beberapa produk yang atau brand fashion dunia yang memang masih mengeluarkan koleksi haute couture seperti Chanel, kemudian Giorgio Armani, ada Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen. Ini yang bukan desainer atau rumah mode lama, bahkan boleh dibilang baru gitu, tapi karya-karyanya itu sangat spektakuler gitu. Dan biasanya menerapkan semacam kemajuan teknologi itu diterapkan di karyanya si Iris van Herpen ini. Kemudian ada Givenchy, Schiaparelli dan lain sebagainya. Nah, jadi produk haute couture ini jangan sampai persepsinya salah untuk produk-produk yang istilahnya mungkin hanya untuk gaun malam, bridal gitu ya, kebaya. Tidak seperti itu. Atau bahkan mungkin di pikiran kalian kalau pernah melihat kostum festival atau karnaval gitu, seperti yang banyak kita lihat di Jember Fashion Festival ya kalau nggak salah, atau misalnya di pemilihan Miss internasional itu gitu kan. Nah, itu bukan langsung dilabelkan haute couture, malah bukan haute couture. Kalau itu nanti klasifikasinya beda lagi, bukan bagian dari fashion tapi lebih ke kostum design gitu ya. Beda gitu. Nah, jadi
haute couture ini tidak harus sesuatu yang mewah, megah, gitu, glamor. Bahkan kalau kita lihat di gambar pojok kiri kanan ya, kiri atau kanan, yang bawah itu kan sangat simple banget. Itu produknya Chanel. Produksinya itu sangat eksklusif. Jadi bisa dikatakan itu produk haute couture seperti itu, ya. Oke, saya lanjut kemudian dengan ready to wear. Nah, ini yang kalian sudah pelajari di semester ini ya. Jadi ready to wear seperti kalau kita lihat dari kata-kata ready to wear itu sendiri berarti busana yang didesain dan diproduksi dengan konsep siap pakai. Jadi di sini highlight-nya adalah siap pakai. Biasanya itu diproduksi berdasarkan standar ukuran. Itu ada small, medium, large, extra large, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan jumlah dan eksklusivitasnya, produk ready to wear ini juga akhirnya dapat dibedakan lagi gitu menjadi dua. Yang pertama yang kita kenal dengan ready to wear deluxe. Lalu yang selanjutnya adalah mass production. Itu ya. Oke, saya lanjut dengan ready to wear deluxe. Nah, ready to wear deluxe ini adalah busana siap pakai. Jadi kalau kita datang ke salah satu gerai fashion yang menyiapkan ready to wear deluxe, ini kita datang ke gerai itu kita tidak memesan, tapi produk itu sudah ada di display dan kita siap menggunakannya. Seperti itu. Produk yang sudah jadi, ya. Tapi kalau ready to wear deluxe ini dia tetap diproduksi dengan kualitas yang eksklusif. Intinya dia satu tingkat di bawah haute couture tadi, gitu. Jadi mungkin kalau haute couture itu 70%, 80% handmade, kalau ini mungkin sekitar 30%, 40% seperti itu. Jadi memang tetap menggunakan mesin untuk diproduksi dan kapasitas produksinya juga tidak satu gitu. Diproduksi beberapa. Khusus untuk yang ready to wear deluxe ini mungkin limited edition seperti itu ya. Nah, contohnya itu bisa busana pengantin, bisa busana kerja, cocktail dress, evening dress, resort wear dan lain-lain. Contohnya begini, kalau busana pengantin kan kalau kita lihat khususnya di Bali gitu kan, orang misalnya mau menikah akan datang ke desainer, minta dibuatkan pakaian khusus untuk si yang menikah itu gitu kan. Tapi kalau industrinya sudah besar, kalau kita lihat bridal showroom, itu kadang-kadang kita datang ke tempat itu, baju itu sudah ada gitu. Nah, kita tinggal mencoba ukuran yang mendekati dengan ukuran yang kita atau ukuran kita sendiri seperti itu. Ya. Nah, memang butuh nanti alteration itu tetap ada. Misalnya di adjust gitu, disesuaikan lagi, di fitting lagi. Tapi intinya adalah produk itu sudah siap gitu. Ya. Itu untuk ready to wear deluxe. Oke. Contohnya adalah seperti ini produk-produknya gitu. Jadi di sini tetap bisa kita lihat produk yang eksklusif, yang mengutamakan apa ya, boleh dikatakan high end fashion seperti itu. Nah, banyak sekarang rumah mode seperti Alexander McQueen, kemudian ada Zuhair Murad, Chanel pun juga mengeluarkan, dia mengeluarkan label haute couture, mengeluarkan juga label yang ready to wear seperti itu. Dolce & Gabbana, Burberry, Yohji Yamamoto dan lain sebagainya. Mostly rumah mode atau brand desainer dunia itu sekarang lari ke arah ready to wear. Dan kebanyakan dari mereka ready to wear deluxe. Karena contoh misalnya, satu produk itu masih harganya ratusan bahkan ribuan dolar. Nah, kalau dirupiahkan berapa duit gitu ya untuk beli satu jaketnya Balenciaga beberapa waktu lalu ketika majalah hard copy itu masih jadi satu
media utama untuk membaca tren gitu kan. Pada saat itu saya sempat melihat, itu mungkin kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, sudah lama banget. Satu jaket ready to wear-nya Balenciaga itu bisa dibanderol dengan harga 3.000 US dollar gitu. Nah, bayangkan produk ready to wear tapi harganya itu hampir puluhan juta gitu ya. Nah, berarti produk ready to wear yang seperti apa? Yang ini yang deluxe gitu. Ready to wear deluxe itu tidak selalu evening, tidak selalu cocktail, bahkan pakaian sehari-hari pun bisa seperti itu ya. Tapi kualitasnya yang ditonjolkan. Jadi dia memang satu level di bawah haute couture, dia ada di atas, kemudian nanti yang mass production. Kurang lebih seperti itu. Ini juga masih contoh-contoh ready to wear deluxe. Kalau yang tadi mungkin di fashion itu ada 6 basic style gitu ya. Ada elegan, kemudian eksotik, dramatik, seksi, alluring, dan arti. Kuatnya dia ada di style yang mana gitu. Kalau yang tadi kita lihat style ini mungkin lebih ke klasik elegan ya nuansanya gitu. Mungkin ada sentuhan alluringnya, seksi alluringnya juga di situ dengan belahan tinggi. Tapi kalau bisa dibilang ini seksi elegan, tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti Yohji Yamamoto ketika mengeluarkan brand ready to wear deluxe-nya seperti ini untuk menswear gitu. Stylenya lebih ke arty of fit gitu ya. Nah, bagi kalian yang belajar fashion, sangat basic sekali dan sangat perlu sekali kalian mengenal 6 basic style itu. Yang nantinya kemudian diaplikasikan ke gaya desain masing-masing, cenderungnya ke arah yang mana. Gitu ya. Mungkin kalau belum belajar, ini masukan mungkin ya buat Bu Tami gitu. Oke, kita lanjut kemudian ke topik yang selanjutnya itu ready to wear mass production. Nah, ready to wear mass production ini sangat kalian sudah sering melihat ini, bahkan mungkin berbelanja produknya gitu ya. Jadi busana yang diproduksi siap pakai dengan mengutamakan kuantitas produksi dalam jumlah besar. Jumlahnya besar, makanya dinamakan mass production. Kecepatan produksinya juga sangat cepat gitu. Bisa jadi 1 tahun itu satu brand itu memproduksi 4 koleksi yang berbeda. Jadi mungkin setiap 3 bulan sekali ada yang baru gitu, atau bahkan setiap 2 bulan sekali ada yang baru. Nah, nanti ini larinya ke arah fast fashion kalau kita berbicara fashion industry ya. Contohnya ini mungkin lebih ke busana daily casual, jadi busana sehari-hari, bisa juga busana kerja, loungewear, bahkan busana koktail pun bisa yang mass production seperti ini, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat brand-nya, brand-brand ini itu sudah menjamur ya, bahkan di Bali pun juga di beberapa mall saya rasa sudah ada nih gitu. Mungkin dari beberapa dari kalian salah satu fans fanatik dari salah satu brand ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada brand Uniqlo, siapa sih yang nggak tahu Uniqlo gitu kan? Murah-murah banget ya pakaiannya gitu kan. Maksudnya dari harga itu sangat affordable gitu. Bahkan mahasiswa pun yang kelasnya mahasiswa belum bekerja gitu kan, masih mengandalkan uang saku dari orang tua itu sangat bisa untuk membeli misalnya dalam 1 bulan itu 2 bahkan 3 pieces gitu ya. Kemudian ada Zara, ada H&M, ada Pull and Bear, Bershka, Mango dan lain sebagainya gitu. Nah, yang saya tampilkan contoh-contohnya ini mungkin lebih ke casual wear untuk daily activity gitu ya. Nah, di sini ada Uniqlo, ada juga Zara seperti itu. Produknya tipikal sih. Dan walaupun masing-masing brand itu dia pasti punya karakter. Contohnya misalnya seperti Uniqlo. Karakternya adalah apa? Brand DNA-nya itu minimalis, simple, minimalis, tapi kalian bisa pilih range warnanya itu banyak. Satu sweater misalnya kalian lihat
satu model sweater itu bisa sampai 5-6 colors gitu. Jadi kalian bisa bisa memilih gitu ya. Tapi kalau dari segi cutting-nya sangat simple, detailnya juga simple. Itu keunikannya Uniqlo. Ya, begitu juga H&M, Zara, mereka punya style atau brand DNA-nya masing-masing. Nah, poin yang tadi berdasarkan teknik produksi gitu ya. Kalau sekarang lanjut kita ke terminologi dan klasifikasi produk fashion ini berdasarkan jenis pemasaran dan penjualannya. Yang pertama itu ada made by order atau private order gitu ya. Kemudian ada retail dan yang ketiga ada wholesale. Nah, private order itu adalah busana yang didesain dan diproduksi berdasarkan permintaan khusus pelanggan. Ini fenomena ini banyak ditemui di industri fashion di Bali. Ya, seperti itu. Banyak sekali gerai atau rumah mode yang menawarkan jasa ini gitu. Misalnya kita datang ke salah satu desainer di Bali gitu ya. Anggap misalnya kalau misalnya pernah mengenal brand Monica Weber, teman saya, itu terus kemudian ada siapa lagi ya? Ada Yenli Wijaya, mungkin familiar dengan nama-nama itu. Ketika kita datang ke showroom-nya, kita bisa meminta dibuatkan pesanan kebaya khusus untuk kita gitu. Nah, di situ ada satu macam komunikasi gitu. Si klien mau minta stylenya seperti apa, lalu di desainer mungkin juga akan mengkonsepkan sesuatu yang memang nantinya cocok gitu digunakan untuk klien tersebut gitu ya. Itu private order. Jadi dibuat berdasarkan permintaan khusus pelanggan. Nah, kalau tadi kita berbicara haute couture, umumnya ini dijual dengan sistem pesanan khusus pelanggan gitu. Namun tidak semua usaha jahit private order produknya adalah haute couture. Paham ya? Contohnya misalnya kalau misalnya kita datang tadi ke salah satu gerai desainer di Bali itu belum tentu produknya haute couture gitu. Memang pesanannya itu khusus buat satu pelanggan, tapi kemudian menggunakan kain lace yang dibeli misalnya cuma 30.000 gitu. Jadi kan kalau dari segi eksklusivitas, dari segi pemakaian bahan itu kurang. Jadi tidak seperti itu konsep haute couture ya. Ya, mudah-mudahan persepsinya sudah mulai berubah. Oke, lalu yang kedua itu adalah industri retail. Nah, retail ini jadi produk busana yang didesain dan diproduksi ready to wear. Tadi saya sudah jelaskan. Lalu dipasarkan dan dijual secara satuan, eceran gitu ya maksudnya ya, langsung kepada konsumen akhir. Di Bali industri yang seperti ini tuh banyak kalau kita lihat nih anak muda pasti suka belanja di distro ya. Dengan produk misalnya t-shirt-nya, kemejanya. Nah, ini salah satu contoh industri fashion retail. Kemudian tadi yang saya jelaskan ready to wear mass production seperti brand Uniqlo, Zara, itu juga retail. Mereka produksi, kemudian mereka langsung jual ke end up customer seperti itu, ya. Nah, yang ketiga ini adalah wholesale. Wholesale ini grosiran gitu ya. Kalau bahasa dibahasakan itu penjualan secara grosir atau dalam jumlah besar. Jadi produk busana yang didesain dan diproduksi ready to wear atau mass production tadi dipasarkan dan dijual berdasarkan kuantitas dan volume dalam jumlah besar. Biasanya disertai dengan diskon harga. Nah, pembelinya biasanya berupa buyer ataupun reseller. Nah, kalau di industri fashion di Bali, lokal di Bali itu kalau kita pernah mendengar garmen-garmen besar dulu, tapi sayangnya garmen-garmen ini banyak yang sudah tutup gitu ya, karena memang tergerus oleh perubahan zaman. Tapi kita sempat di Bali itu sempat berjaya dengan garmen-garmen besarnya seperti ada dulu kalau nggak salah CV Keca gitu ya, terus kemudian banyaklah di Bali gitu ya.
Nah, itu biasanya mereka membuat satu produksi ready to wear, bisa pesanan buyer, ataupun nanti mereka bisa memasarkan produknya sendiri ke reseller. Nantinya reseller ini yang akan menjual produknya itu secara retail, gitu, ke customer akhir, gitu ya. Baik. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai terminologi dan klasifikasi produk fashion, gitu. Nah, di poin berikutnya saya akan menjelaskan sejarah industri fashion yang nanti yang saya akan highlight khususnya di mass production dan retail industries, gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada istilah dressmaker beralih menjadi desainer. Kemudian private order berkembang menjadi ready to wear, gitu ya. Ini kalau kita tinjau dari sejarah. Nah, lalu bagaimana sih fashion industry di abad ke-21 ini? Kita sering mengenal istilah fast fashion, kemudian lawannya itu adalah slow fashion gitu kan, dan sustainable fashion. Itu seperti apa sih? Oke, kalau kita melihat ya khususnya industri fashion untuk produksi massal itu memang dimulai di pertengahan abad ke-19. Pertengahan abad ke-19 ini ketika angka tahun itu di 1800, kalau pertengahan itu dari 50 ya, 1850-an, 1870-an, 1880-an gitu. Itu abad ke-19. Awal masa dimulainya industri mass production gitu ya. Di awal, tapi kemudian industri ini menjadi sangat masif. Masif itu berkembang sangat besar gitu ya. Itu di awal abad ke-20. Jadi 1900 masuk ke angka tahun 1900 gitu. Nah, berkembangnya itu di mana? Di negara-negara, kalau kita lihat saat ini negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang sudah maju gitu, seperti Eropa dan Amerika. Tapi pada saat itu kita kembali ke masa itu, abad ke-19, mereka adalah negara-negara yang sedang berkembang gitu. Kalau kita, bangsa Asia khususnya, Asia Tenggara, itu pada masa itu sedang ada di bawah penjajahannya mereka, gitu ya. Masih dalam era kolonialisme. Nah, apa sih yang melatar belakangi industri mass production ini? Ternyata latar belakang yang sangat kuat itu karena terjadi revolusi industri. Masih ingat nggak pelajaran sejarah di SMA ya? Revolusi industri yang awalnya dimulai di negara-negara barat gitu ya, Eropa. Ini kan terjadinya itu di pertengahan abad ke-19. Ya. Kenapa ini melatar belakangi? Karena sejak revolusi industri ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu maju pesat. Banyak ilmuwan yang kemudian menemukan banyak penemuan-penemuan di bidang iptek pada saat itu. Nah, salah satunya adalah mesin, tidak terkecuali mesin jahit, gitu ya. Nah, logikanya ketika mesin jahit ditemukan dan kemudian mesin jahit itu mengalami evolusi, semakin hari semakin canggih, kerjanya semakin cepat, maka sangat logis kalau misalnya satu orang itu bisa memproduksi pakaian. Jadi atau singkatnya gini, produksi pakaian itu bisa dipersingkat waktunya, gitu ya, dengan mesin yang canggih, gitu. Jadi produksinya itu jauh lebih optimal, gitu ya. Nah, apalagi kemudian pada saat awal abad 20 masuk ke 1900, 1920-an, 30-an, ketika orang sudah mulai menggunakan mesin jahit elektrik, gitu. Nah, ini semakin mendorong industri produksi massal itu lebih berkembang pesat, gitu ya.
Nah, jadi ini industri fashion ini yang tadinya sangat eksklusif, kalau boleh saya sampaikan di sini, yang namanya fashion sebelum abad ke-19 itu adalah dikonsumsi oleh kaum elit. Kaum elit ini siapa gitu? Kaum elit ini adalah itu tadi keluarga bangsawan, ya, kemudian orang-orang kaya, gitu, kaum borjuis, gitu ya. Karena apa? Mereka yang bisa datang ke dressmaker untuk dibuatkan pakaian dan pada saat itu karena manual semua, lebih banyak manual, jadi kan baju tuh nggak sehari jadi kayak sekarang gitu. Oke, saya taruh baju sekarang, besok jadi ya Bu, gitu 24 jam gitu ya, ekspres jahitnya. Kalau zaman dulu enggak, dengan kalau kita nanti sudah belajar sejarah fashion itu model bajunya juga bisa habis bermeter-meter kain, 10 meter, 15 meter lebih untuk satu baju gitu. Nah, justru kalau mereka sebelum mass production ini berkembang atau retail berkembang, custom made kan awalnya, mereka mungkin akan bikin baju itu apa ya, sangat jarang gitu. Maksudnya intensitas mereka datang ke dressmaker untuk dibuatkan baju itu sangat jarang. Yang punya duit aja atau kaum borjuis aja jarang, apalagi yang rakyat biasa gitu ya. Nah, makanya pada saat sebelum abad ke-19 itu kalau kita berbicara tentang sejarah fashion, pasti kita akan berbicara itu tadi kaum-kaum aristokrat dan borjuis tadi. Tokoh-tokohnya banyak yang datang dari golongan itu. Nah, tapi ketika saya tadi sudah menjelaskan masuk awal abad 20, bisnis fashion ini jauh lebih luas cakupan pasarnya. Yang bisa menikmati fashion itu tidak hanya kalangan elit, tapi ternyata pasar kelas menengah, kemudian kaum bawah pun juga bisa merasakan fashion ini. Dengan itu tadi, ketika mass production sudah mulai ya menjadi salah satu andalan industri fashion seperti itu. Nah, ini ada beberapa, saya mendapatkan ini dari salah satu sumber website gitu yang membahas tentang sejarah evolusi industri fashion terutama di mass production gitu ya. Kalau kita lihat ini salah satu yang menjadi latar belakang majunya industri mass production sekarang. Jadi evolusi mesin jahit juga ya dari yang sangat sederhana kemudian sampai yang kompleks. Bahkan kalau sekarang sudah digital gitu ya. Sangat luar biasa ini kemajuan iptek. Mungkin nanti nanti ke depannya kita nggak perlu jadi tukang jahit lagi, mesin sudah mengerjakan sendiri. Gitu ya untuk industri ke depan. Oke. Menyambung yang tadi bahwa ini ada sempat terjadi pergeseran istilah gitu. Yang tadinya kita kenal dressmaker. Dressmaker itu yang itu si tukang jahit gitulah ya. Dressmaker kalau untuk yang perempuan dressmaker, seamstress juga bisa. Kalau yang untuk bespoke tailoring itu untuk yang gentleman-nya atau menswear-nya gitu ya. Tadinya sebelum awal abad ke-19 istilahnya seperti itu. Lalu karena terjadi perubahan itu tadi, masuk awal abad ke-20 itu ada istilah fashion designer. Nah, pionirnya ini seperti Madame Vionnet dan Paul Poiret ya. Coba kalian klik search di Google, kalian baca ya. Siapa itu Paul Poiret, siapa itu Madame Vionnet. Ini termasuk tokoh desainer, fashion designer awal gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya si dressmaker, ini lebih kepada klien datang kemudian dibuatkan baju, seperti tukang jahit lah gitu. Tapi kalau fashion designer, dia bisa membuat satu konsep gitu. Konsep koleksi, konsep di sini menawarkan tidak hanya jadi kemampuannya lebih lah. Kalau dari skill dan apa ya kompetensi desainer ini lebih gitu. Makanya kalau kita sekarang belajar masuk ke ingin mendalami industri fashion, belajar di sekolah mode, hal-hal tersebut yang kalian akan pelajari nanti dari awal sampai akhir gitu. Nantinya kalian bisa membuat satu konsep koleksi, kalian bisa membuat satu konsep brand,
kalian bisa membaca customer kalian nantinya seperti apa gitu ya. Itulah desainer gitu. Nah, konsep produksinya juga tadi seperti yang saya sudah jelaskan berkembang ini dari custom made, kemudian yang pembuatannya eksklusif itu berkembang menjadi si desainer menawarkan produknya berupa koleksi gitu kan. Kalau di awal-awal, nah koleksinya itu dibeli oleh satu klien tadi, konsepnya haute couture gitu. Tapi kemudian berkembang, koleksinya ini diproduksi massal, ya silakan. Pasar yang suka pasti engage ke produknya dan membeli, kurang lebih seperti itu ya. Nah, desainer ini juga satu poin desainer bedanya dengan misalnya dressmaker atau tukang jahit itu adalah desainer ini selain bisa membuat konsep, bisa juga menjadi trendsetter. Trendsetter ini berarti apa? Pusat tren gitu ya. Makanya kan kenapa kemudian kalau kita lihat sekarang Fashion Week misalnya di Milan, London, New York gitu kan. Maksudnya kalau di Asia ada Tokyo gitu. Itulah pusat trendsetter. Di mana si desainer itu secara masif mengeluarkan konsep koleksinya berdasarkan satu prediksi tren. Gitu. Atau mereka membuat itu. Yang nantinya setahun 2 tahun lagi itu bisa laku, sangat laku di pasaran gitu. Itu konsepnya ya. Nah, perkembangan industri ke arah busana ready to wear ini merupakan evolusi di bidang fashion. Pasar diberikan kebebasan memilih dan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan efisien. Seperti itu. Haute couture atau private order itu tetap berjalan dan menjadi super eksklusif dengan sasaran target market kaum elit. Ya, tadi saya sudah jelaskan banyak ya. Nah, lalu kalau kita sudah berbicara mengenai kapan mass production itu lahir, kemudian mulai berkembangnya di awal abad 20, dan semakin masif itu masuk tahun 60-an, 70, 80, 90-an itu sangat masif gitu ya. Kita lihat banyak sekali brand-brand mass production. Sebelum Uniqlo itu tahun 80-an, 90-an itu ada yang mungkin yang adik-adik mahasiswa ini belum lahir ya. Itu ada satu brand yang besar juga, United Color of Benetton. Mungkin sampai sekarang masih ada dengan konsep branding yang sangat unik gitu. Jadi berbicara mengenai isu gender, kemudian berbicara mengenai isu tidak ada di fashion itu tidak ada klasifikasi ras lah. Itu bagus sekali sebagai contoh branding ya. Nah, kemudian seperti apa sih di abad 21 ini gitu kan, fashion atau mass production di abad ke-21? Yang saya garis bawahi atau saya highlight itu adalah kalian pasti sudah sering membaca artikel mengenai fast fashion dan slow fashion itu seperti apa. Saking masifnya industri fashion ini, gitu ya. Jadi ternyata industri fashion di abad 21 ini sebagai salah satu industri penyumbang polutan terbesar setelah minyak. Ini kenapa? Karena mass production tadi, anggap satu brand dalam setahun itu berapa juta pieces yang diproduksi. Contohnya Uniqlo gitu. Misalnya satu tahun membuat 4 tema koleksi, ya. Dalam satu sekali produksi itu pasarnya luas, hampir seluruh dunia gitu. Berapa juta? Satu model kaos berapa juta volumenya diproduksi. Kemudian satu toko itu ada berapa model kali sekian juta. Bayangkan kemudian sampah yang dihasilkan gitu ya. Kalau seandainya ketika produk itu dibeli pun mungkin dalam jangka waktu setahun udah bosan pakai, anggaplah misalnya terbuang jadi sampah atau berakhir di landfill atau tempat pembuangan akhir. Bagaimana juga mungkin coba nggak bisa kalian bayangkan dengan masifnya produksi itu, kan ada barang-barang yang tidak terjual atau istilahnya dead stock. Ya. Nah, akhirnya
kita bisa bayangkan sampah yang dihasilkan dari industri fashion mass production ini sangat besar dan sangat-sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Itu adalah akibat fast fashion itu tadi. Gitu. Ya, ini sebagai bahan renungan bersama. Saking industri retail itu sangat berkembang pesat di abad ke-21 ini, gitu ya. Oke. Nah, lalu tapi ternyata di abad 21 ini ada juga sebagian golongan pecinta mode gitu yang sadar gitu. Mulai timbul satu kesadaran gitu. Retail ini tidak mungkin kita hentikan ya karena memang kebutuhan atau kebutuhan untuk mengkonsumsi barang, pakaian, produk jadi ini kan sangat besar gitu ya. Jadi kita tidak mungkin lagi balik seperti zaman dulu gitu kan, karena memang zamannya sudah berbeda. Nah, tapi bagaimana agar fashion ini tidak seterusnya itu tidak terus merusak lingkungan gitu ya. Tapi di satu sisi bisnisnya itu tetap berjalan. Nah, di sini timbul konsep slow fashion gitu yang biasanya itu fashion retail yang mengkampanyekan tentang ethical itu ethical production atau ethical fashion itu diproduksi secara etis gitu ya. Jadi melihat norma-norma dan nilai-nilai baik itu lingkungan, kemanusiaan gitu dan sustainability. Jadi sustainable fashion, keberlanjutannya. Itu yang mungkin 10 tahun belakangan ini atau mungkin 2-3 tahun belakangan ini menjadi sangat familiar gitu di pelaku dan pecinta fashion ya. Nah, apa itu sustainable fashion gitu? Ini yang pertama ada 3 pilar yang harus kita perhatikan. Nanti ketika kalian oke, jangan jauh-jauh dulu lah. Ketika kalian misalnya akan menggarap satu project di semester ini mengenai ready to wear gitu. Selain desainnya yang kalian perhatikan, bagaimana mengembangkan desain, nanti mungkin ada satu kelas yang bagaimana kalian menciptakan satu brand gitu ya, brand ready to wear. Bisa jadi disisipkan di situ salah satu konsepnya adalah sustainable fashion. Jadi brand saya adalah brand ready to wear yang fokus kepada asas-asas sustainability atau keberlanjutan. Di sini ada 3 poin yang nanti bisa kalian masukkan ke dalam brand kalian gitu. Jadi bagaimana kalian menciptakan satu konsep produk dengan meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan. Mungkin nanti kalian bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau kemudian proses produksinya juga dilihat gitu ya, tidak merusak lingkungan gitu. Nah, kemudian ethical tadi misalnya di poin yang kedua bagaimana ini berdampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi brand yang kalian ciptakan itu bisa paling tidak di lingkungan sekitar kalian gitu. Mempekerjakan siapa gitu kan dan berkelanjutan. Ujung-ujungnya nanti yang di poin ketiga adalah secara roda ekonomi itu kita bisa nih menggerakkan roda ekonomi. Jangan besar-besar dulu. Jangan berbicara nasional bahkan internasional. Berbicara yang lokal aja dulu gitu. Ya, kita bisa sebagai salah satu entrepreneur di bidang fashion yang bisa menggerakkan perekonomian lokal. Nah, jadi itulah konsep sustainable fashion yang nantinya dihubungkan ke industri retail gitu ya, yang mungkin bisa kalian konsepkan pada saat kalian kuliah dan kemudian kalian aplikasikan di industri sebenarnya nanti ketika kalian tamat. Tuh. Baik. Nah, itu tadi sampai secara garis besar kita sudah bahas mengenai sejarah dari terciptanya industri fashion mass production, retailnya seperti apa sampai ini nih yang saat ini gitu. Tapi kemudian di tahun 2020 ini mungkin spesial ya karena kita dihadapkan ke satu kondisi yang
yang tidak 1-2 orang yang merasakan, tapi hampir seluruh dunia merasakan ini gitu, akibat pandemi COVID-19 ini ya. Jadi kita sudah banyak, mungkin kalian juga sudah banyak update gitu melalui berita-berita di sosial media bahwa keadaan krisis ini itu melumpuhkan berbagai macam sektor usaha, termasuk juga fashion gitu. Nah, kemudian bagaimana nih fashion retail di era nanti gitu, new normal nanti? Wabahnya kan nggak mungkin, maksudnya tidak langsung di Juli atau Agustus itu kemudian clear gitu aja, nggak kan? Tapi bagaimana nanti wabah itu mungkin fluktuatif, naik turun, bisa jadi yang tadinya endemik kemudian pandemik, grafiknya turun, tapi tetap bakal ada endemik gitu di beberapa daerah gitu. Anggap seperti kalau kita kenal dengan kasus demam berdarah gitu kan. Nah, ini gimana nih kita menyikapi nanti fashion retail ini seperti apa sih nantinya gitu ya, perubahan apa yang terjadi gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu new normal itu seperti apa itu new normal. Kemudian kita tahu bagaimana membaca perubahan zaman gitu ya. Kemudian kita tahu konsumen kita itu seperti apa sih ya, dan nanti ujung-ujungnya mungkin retail ini akan fashion retail ini industrinya akan banyak menggunakan platform online gitu untuk menjalankan roda bisnisnya seperti itu ya. Oke, baik. New normal ini kayaknya udah apa ya? Kalau orang Bali mungkin akhir-akhir ini wadih gitu ya dengernya gitu ya. Maksudnya udah saking banyaknya disebut-sebut gitu di TV, kemudian di media sosial. Nah, jadi new normal ini merupakan keadaan normal baru di mana terdapat beberapa kebiasaan baru, kemudian aturan baru dan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Itu kira-kira ya. Nah, industri fashion di era normal baru ini sudah pasti akan menyesuaikan perubahan yang ada. Jadi kata kuncinya itu, kalau misalnya yang kemarin ikut webinar saya sebelumnya mengenai local power di era new normal, saya di situ menyampaikan salah satu kunci bahwa pasti harus ada adaptasi gitu ya. Industri fashion itu pasti harus ada adaptasi gitu. Nah, adaptasi ini adalah tujuannya untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang ada gitu. Khususnya di fashion retail itu mungkin yang akan mengalami perubahan itu dari jenis dan desain produknya mungkin, dan bagaimana sistem retail itu dijalankan, gitu ya. Nah, membaca perubahan ini adalah salah satu riset adaptasi itu tadi. Jadi pelaku retail di bidang fashion harus dapat membaca perubahan dan beradaptasi. Gimana caranya kita bisa melihat satu krisis itu bukan hambatan, bahkan bisa dijadikan satu peluang. Nah, ini bagi adik-adik yang belajar fashion, mungkin kalau semester 2 itu baru basic banget ilmunya, nanti di semester 3, 4, di pertengahan mungkin sudah ada beberapa ilmu yang diserap, tidak menutup kemungkinan nih, adik-adik mahasiswa ini punya ide untuk memulai usaha. Kan nggak harus nunggu tamat kan. Boleh kita memulai usaha kecil-kecilan, gitu ya. Nah, apabila kita akan memulai usaha, mungkin setahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kita lihat nih alur perubahannya itu seperti apa, kita baca di situ, konsumen itu seperti apa, ada permintaan apa, kita mulai dari situ, ya. Membuat sebuah produk, mendesain sebuah produk untuk menjawab itu tadi, gitu ya. Jadi jadikan krisis ini sebagai peluang. Nah, riset akan apa yang dibutuhkan pasar. Tadi saya sudah sebutkan ya. Sebagai pelaku kreatif, jadikan kebutuhan pasar tersebut untuk mendesain dan menciptakan produk barunya. Seperti itu. Oke, nah, kalau kita berbicara mengenai tren fashion, kemudian konsumennya seperti apa, kalau kita berbicara retail di fashion, mungkin akan nanti ada satu
bahasan ya, kalau misalnya ada kesempatan lain, konsumen itu kira-kira ke depannya tuh seperti apa sih di era new normal ini? Mungkin dengan sikap yang waspada, kemudian yang sadar akan kesehatan, perubahan-perubahan itu ya nantinya yang salah satunya menjadi dasar gitu ya. Tapi ke depannya itu bagaimana cara kita kalau kita memulai istilahnya bisnis retail di bidang fashion ini, bagaimana kita engage ke customer itu, ini ada beberapa poin yang saya coba sampaikan. Yang pertama adalah simplicity matters. Maksudnya adalah pada saat kita akan menyiapkan atau akan launching sebuah produk, kita perlu melihat kecenderungan konsumen ke depannya itu ingin sesuatu yang efisien, gitu ya. Jadi mereka tuh lebih mengutamakan efisiensi dan fokus pada beberapa varian produk. Maksudnya itu begini, kalau kita akan mengeluarkan satu brand, alangkah baiknya kita tidak terlalu banyak varian jenis produknya di situ. Misalnya kita mau mengeluarkan produk ready to wear, khusus loungewear. Loungewear ini apa produknya? T-shirt dan kemeja saja misalnya. Berarti abaikan outer, abaikan yang lainnya seperti itu. Jadi coba kita membuat satu brand yang lebih spesifik karena kedepannya konsumen itu sesuai dengan beberapa artikel tren konsumen behavior untuk setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan, mereka lebih mengutamakan itu tadi efisiensi. Kemudian poin yang kedua adalah living in live stream. Jadi bagaimana kita memanfaatkan media live stream ini dalam memasarkan produk untuk menarik konsumen. Ini sudah sering kita lihat ya. Ketika kita buka YouTube misalnya, sebelum masuk ke video yang kita akan tonton tuh banyak ada ads kan yang tiba-tiba bagaimana dia mengengage-kan konsumennya itu dengan cara bercerita. Jadi ada conversation commerce style di situ gitu. Seperti itu. Jadi manfaatkan media-media live stream untuk mempromosikan produk kalian gitu ya. Lalu poin yang ketiga ke depannya itu on demand evolution. Ini jadi pelaku retail khususnya fashion itu perlu juga menyiapkan bagaimana servis layanan pesan antar ini agar memudahkan konsumen, gitu kan. Bisa disiapkan, kita bisa menyiapkan itu sendiri atau mungkin bekerja sama dengan usaha-usaha yang memang platformnya seperti itu, delivery gitu ya. Nah, poin yang keempat itu unified communication. Jadi kesatuan konsep promosi yang dikomunikasikan secara optimal melalui lintas channel. Lintas channel ini omni channel ya. Jadi ada satu kesatuan konsep branding. Baik itu misalnya kita menggunakan media sosial, mau Facebook, mau Instagram, kemudian kemanapun pasar atau klien kita mengarah ke beberapa channel yang kita pakai, itu mereka mendapatkan satu kesatuan informasi seperti itu. Saya rasa sih anak muda sekarang sangat cepat dan mudah untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini ya. Gitu. Nah, lalu ke depannya ini augmented reality ya atau virtual reality bagaimana jadi transition to convenience ini maksudnya bagaimana ke depannya konsumen tuh cenderung memanfaatkan AR ini dalam mengamati produk sebelum membeli. Jadi kalau kita misalnya kalau saat ini kan masih ya retail itu masih kita bisa datang ke toko fisiknya gitu ya, offline store-nya. Tapi ke depannya mungkin ini akan bergeser seiring perubahan zaman, semakin majunya teknologi mungkin dengan kesibukan yang dimiliki oleh konsumen gitu untuk pergi berbelanja kan butuh waktu ya seperti itu. Bagaimana caranya kita misalnya udahlah shopping dari rumah aja atau shopping dari kantor aja gitu. Nah, untuk fashion kan mungkin
untuk saat ini secara konvensionalnya si customer harus bisa memegang atau mencoba langsung gitu. Tapi ke depannya teknologi AR ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif gitu. Sebelum membeli, bagaimana sih kira-kira produk ini tuh kalau dipakai ke badan saya itu seperti apa gitu. Dengan kemajuan teknologi di beberapa belahan dunia ini sudah mulai terjadi ya. Cuman kalau di kita masih belum. Tapi bukan sesuatu yang sangat jauh gitu, tidak. Sudah sebentar lagi gitu. Jadi nanti kita bisa lihat dulu produk ini sebelum membeli itu oke enggaknya, sampai kemudian diputuskan untuk membeli itu bisa dilakukan secara virtual gitu ya. Lalu yang terakhir, the power and saving of the pack. Jadi ini sistem diskon dalam bentuk pembelian dalam grup. Nah, ini juga bisa jadi salah satu konsep ke depannya untuk fashion retail di era yang akan datang, itu bahwa bagaimana engage ke customer itu nggak cuma satu-satu gitu. Jadi bagaimana kita menggiring satu grup dengan latar belakang minat yang sama gitu untuk membeli produk kita. Jadi kalau misalnya akan mendapatkan misalnya pemotongan harga kalau misalnya subscribe-nya atau mungkin belanjanya dalam grup besar seperti itu. Hal-hal seperti itu bisa juga ditawarkan untuk konsep fashion retail di era yang akan datang. Nah, yang terakhir ini adalah ya pasti kalian sudah fasih sih ini ya, memanfaatkan online platform gitu. Jadi mengoptimalkan online selling platform dengan kemajuan teknologi informasi, pelaku retail fashion ini dapat memasarkan dan menjual produknya dengan menjangkau sebaran pasar yang lebih luas. Mungkin ini sudah kalian kecil-kecil kalian sudah lakukan. Mungkin menjual apa gitu kan sekarang sudah gampang ya. Misalnya dimulai dari IG story dulu, kemudian jadi memanfaatkan semua online platform yang bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya sudah membahas dari terminologi dan klasifikasi produknya seperti apa, kemudian sejarahnya kapan mulai fashion retail itu ya, khususnya nanti untuk produk-produk ready to wear, dan kemudian menjadi masif dan menjadi sangat masif di abad ke-21. Dan kira-kira di era new normal ini seperti apa fashion retail, itu sudah saya sampaikan. Materinya sudah cukup sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tami. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Gita. Wow, lengkap banget ini yang kita dapat hari ini. Nih mahasiswa desain mode dan fashion design nih, kalian ada pencerahan hari ini yang banyak banget yang sudah disampaikan, dari klasifikasi fashion produk seperti apa, bonusnya kalian dapat sejarahnya juga, kemudian gambaran retail bisnis di bidang di industri fashion itu seperti apa, sampai strategi yang nanti akan dihadapin di era new normal itu di industri fashion seperti apa. Lengkap banget nih hari ini. Jadi saya rasa pasti banyak nih yang ingin bertanya. Oke, untuk selanjutnya kita buka ya sesi untuk tanya jawab. Kalian bisa hidupkan reaction-nya. Saya stop share dulu ya. Oke, kita buka untuk 4 penanya ya. Silakan hidupkan kode reaction-nya seperti ini. Seperti ini. Nanti kita akan pilih. Kita buka untuk 4 penanya. Ayo, mumpung masih ada waktu nih. Kesempatannya bagus banget. Oke, yang pertama ada Tira Adi Cahyani. Dihidupkan ya mute-nya. Di-mute ya audionya.
Ada lagi yang lain? Yang lain? Ini di chat ada yang tanya itu. Oke, Mungkin oke, bisa dijawab ya. dulu. Nanti saya cek. Baik, saya cek di chat ya. Oke, untuk yang pertama langsung dijawab aja ya Kak Gita, biar cepat. Tira Adi Cahyani, bisa diperkenalkan dulu dari mana, Dek? Baik, Langsung sama makasih pertanyaannya ya. perkenalkan saya mahasiswa fashion design dari ISI Denpasar. Oke, isi Denpasar. Pertanyaan saya itu melihat dari peran desainer sebagai problem solving, Kak. Apa saran Kak Gita buat kita untuk mendesain produk fashion melihat permasalahan pandemik ini? Mungkin ada beberapa inspirasi atau gambaran ide dari Kak Gita, karena kalau misalnya kayak kita mau mulai bisnis di masa pandemik ini, kalau buat pasti orang-orang tuh bakal berpikir buat bikin masker atau semacam face shield gitu. Tapi kalau untuk di bidang industri fashion retail pakaian itu mungkin ada ide dari Kak Gita buat kita. Terima kasih. Oke. Oke. Ini langsung saya jawab, Bu Tami, atau Iya, gimana? langsung dijawab saja nggak apa-apa Kak Gita, biar Oke, cepat. baik. Terima kasih Tira. Pertanyaannya itu cukup bagus sekali ya. Jadi bagaimana sih kita sebagai desainer yang notabene kita itu adalah problem solving gitu ya, menjawab perubahan yang terjadi akibat pandemi ini. Oke. Sebetulnya seperti apa yang tadi sempat disampaikan, misalnya kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil aja dulu gitu ya. Tidak langsung yang apa ya, mungkin berbicara yang muluk-muluk gitu. Terus kemudian kita akan susah juga mau mewujudkannya seperti apa. Contoh seperti tadi yang disampaikan, masker dan face shield ini jangan dibilang kemudian apa ya, sudah banyak yang membuat atau males sudah sangat mainstream akhirnya gitu kan. 2 bulan ini orang pada bikin masker gitu, desainer-desainer. Teman-teman desainer pun banyak yang beralih karena bisnisnya stuck gitu. Untuk sementara memang permintaan itu sangat menurun. Lalu beralih membuat masker. Justru kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Tapi yang perlu di-research adalah itu tadi. Pertama adalah konsumennya nih kalau melihat kebutuhan pasti dibutuhkan. Tapi kemudian bagaimana kita menciptakan satu produk yang mungkin punya apa ya perbedaan dengan produk-produk lain yang ditawarkan oleh produsen lain gitu. Contoh kalau kita berbicara masker, masker yang kita mulai bisa riset seperti ini, masker yang ada seperti apa, gitu kan? Lalu kemudian kita lihat nih apakah masker ini akan tetap dibutuhkan. Bisa jadi tetap dibutuhkan loh sampai setahun atau bahkan sampai 2 tahun, atau mungkin bisa jadi masker ini menjadi salah satu aksesoris yang wajib gitu. Bahkan ke depan dan ke depannya gitu loh. Nah, justru kan kalau kita bisa melihat peluang itu, kita bisa menciptakan nih. Pertama, mungkin kita mencoba dulu dari apa yang banyak orang sudah buat. Setelah itu kita bisa review. Oke, mungkin bahannya nih yang kalau bahan kain biasa, fashion mask dengan bahan kain biasa itu seperti apa? Kalian bisa review dulu dari produk yang kalian sudah buat di awal. Lalu kemudian peningkatannya ke depannya misalnya bisa nggak sih bahannya kita coba cari informasi. Misalnya supplier-supplier yang bisa memproduksi bahan yang mungkin antibakterial, yang mungkin dia waterproof, apapun itu gitu ya, yang misalnya secara teknologi dia memang bisa melindungi gitu kan. Kita cari tahu informasinya dan kemudian kita coba cari suppliernya, lalu kita gabungkan dengan kreativitas yang kita punya. Demikian juga face shield. Bisa nggak membayangkan misalnya dalam beberapa bulan sekolah sudah dibuka gitu kan? Kalau mungkin anak kuliahan agak lebih gampang ngaturnya karena kalian sudah dewasa. Tapi gimana adik-adik kita yang di SD? Apa yang mereka butuhkan? Sudah sempat nggak melihat beberapa video
Misalnya yang di Cina sudah lakukan ketika sekolah sudah mulai dibuka, itu untuk anak-anaknya itu seragamnya bertambah loh. Ya, jadi topi yang ada face shield-nya, kemudian, nah itu kan bisa jadi satu peluang buat kita. Nah, untuk fashion retail-nya secara umum mungkin kalau perubahan tidak langsung terjadi perubahan yang radikal sekali gitu, tiba-tiba bajunya model-model astronot semua gitu, seperti di film science fiction. Tidak seperti itu. Tetap dengan apa yang sudah kita pakai sekarang, tapi pastinya ada penyesuaian gitu. Itu tadi mungkin seorang fashion designer perlu bekerja sama dengan apa ya, misalnya teman-temannya di jurusan lain gitu. Di jurusan misalnya tekstil. Tekstil di sini kan macam-macam ya. Kalau misalnya kita berbicara mahasiswa tekstil ITB, dia lebih pada saat membuat produk dia akan lebih berat kepada bagaimana mengaplikasikan teknologi ke dalam produknya. Beda dengan mungkin sekolah tekstil yang lain. Kita lihat gitu. Kita bisa bekerja sama dengan itu, atau mungkin kita bisa bekerja dengan jurusan lain, misalnya ahli kimia atau apa. Misalnya nantinya kita akan saya akan ada ide nih membuat outer gitu, atau mungkin contohnya misalnya klien saya dokter nih gitu atau perawat ya, salah satu pasar saya adalah dokter atau perawat. Gimana sih mereka ketika pada saat akan membuka berganti pakaian gitu, mau akan memakai APD dan tidak, agar meminimalisir kecenderungan mereka terpapar gitu kan. Mungkin nggak dengan contohnya gini, mungkin nggak kita mengeluarkan t-shirt halter neck yang kalau kita pakai aja gimana kayak pasti kesentuh muka kan. Nah, mungkin didesain dengan mengutamakan bukaan yang memang mudah diakses gitu loh. Misalnya bagian depan. Ya, bentuknya tetap kemeja, bentuknya tetap jaket gitu. Nah, saya rasa orang desain itu harus kreatif untuk bisa menjawab itu gitu ya. Dan melihat peluang. Nggak usah, pokoknya intinya nggak usah yang muluk-muluk dulu dari sesuatu yang kecil, tapi bagaimana kita meriset produk kita itu, trial and error, sampai kemudian akhirnya menjawab apa yang kita inginkan. Dan pasar juga sesuai kebutuhan pasar. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup Tira? Cukup ya, oke. Jadi itu sebenarnya peluang meskipun dalam kondisi seperti ini sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Jadi pintar-pintar kita membaca peluang itu tadi, kemudian membaca kebutuhan masyarakat saat ini seperti apa. Nah itu jadi PR kita bersama, PR kalian juga sebagai orang-orang kreatif yang sudah memilih jalan fashion gitu ya. Jadi kalian pinter-pinter membaca peluang itu tadi, kemudian mengkreativitaskan mengkreat peluang itu menjadi sesuatu yang tentu saja berguna untuk masyarakat, berguna juga untuk kalian juga. Kak Gita ada penanya lagi di chat. Ini dari Ira Ismira Ardinal dari New Media ya Ira. Fashion designer sama dengan trendsetter, sama dengan sesuatu hal yang baru. Bagaimana sih trik Kak Gita agar sesuatu hal yang baru atau hasil karya desain kita bisa diterima sehingga dapat mendapat penjualan yang high quality. Nah, kemudian platform apa yang cocok untuk pemasaran hasil karya-karya kita di masa pandemik ini? Oke, bisa langsung dijawab ya Kak Gita. Oke. Yang pertama dulu ya, mungkin bagaimana sih kita bisa menghasilkan satu produk yang kira-kira bisa menjadi trendsetter gitu kan? Yang pertama adalah pada saat kita akan membuat satu konsep koleksi, pada saat kita akan mengembangkan desainnya gitu, boleh saja kita melakukan visual research. Ini lebih ke metodologi desain sebetulnya ya, metodologi penciptaan. Boleh saja, pertama kan kita pasti akan melakukan visual research. Visual research ini adalah bagaimana kita melihat, mengembangkan inspirasi yang kita
yang kita punya itu dalam bentuk visual study gitu. Visual study ini itu tadi maksudnya salah satunya adalah melihat produk-produk yang sudah ada gitu. Nah, satu tips adalah ketika kita melihat produk yang sudah ada, jadi tidak langsung serta-merta kalian mengadaptasi itu gitu loh. Oke, bikin aja yang mirip-mirip atau apa. Nah, kalau buat saya hindari, kita bisa melihat itu dalam artian riset orang lain sudah bikin apa. Karena kita berbicara fashion, berarti kan sangat berbeda dengan kita berbicara seni murni ya. Kalau seni murni kan originalitasnya itu harus tinggi banget. Kalau di fashion gimana caranya nih kita mirip tapi nggak sama. Karena apa? Kecenderungannya pasar kalau kita berbicara tren, pasar itu mintanya nih misalnya kalau lagi trennya rok balon gitu, ya semua desainer bikin rok balon, tapi desainer A dan B berbedanya di mana? Di brand DNA-nya. Gitu. Jadi pertama visual study, riset orang lain bikin apa. Setelah itu kita sendiri harus tahu dulu nih karakter desain kita tuh apa, seperti apa. Itu tadi yang saya coba karena ini ngomongnya bisa panjang lebar nih ya. Jadi pertama belajar basic style dulu gitu. Kemudian kalau sudah menguasai basic style, style saya kemana nih arahnya gitu kan. Setelah itu bagaimana kita membangun satu brand DNA. DNA brand itu adalah simpelnya itu karakter brand kita gitu. Karakter garis rancangan kita itu dulu yang penting ya. Kalau kita bisa itu sudah kita lakukan, otomatis pada saat kita hasil desain kita itu pastinya originalitasnya di situ akan lebih terlihat gitu. Intinya seperti itu. Jadi nggak langsung apa yang ada di Pinterest kalian langsung gambar. Riset dulu, visual riset dulu gitu ya. Visual riset itu tahapannya ada 2. Primary research, secondary research. Apa itu mungkin nanti bisa tanya lebih di waktu yang lain mungkin Bu Tami kalau ada kesempatan ya. Karena panjang sekali. Jadi visual riset itu lebih kepada tema apa yang mau kita kembangkan. Visual risetnya lebih ke tema gitu kan. Kemudian secondary research-nya ini adalah itu tadi kita lihat tren, analisis, kemudian kita lihat customer behavior seperti itu banyak. Akhirnya kemudian barulah setelah riset, barulah kita membuat koleksi. Nah, dengan demikian koleksinya pastinya akan jauh lebih original. Jadi intinya jangan apa yang ada di Pinterest terus kalian langsung gambar. Apa yang kalian lihat secara tidak sadar kalian akan langsung menuangkan itu di desain kalian. Walaupun nggak mirip betul, kalau mirip banget dan kita menjiplak berarti plagiarism kan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat Pinterest, lalu kemudian kita gambar yang mirip-mirip, walaupun nggak sama hasil produknya, tapi kita nggak originalitas kita nggak bakal keluar dengan seperti itu, gitu ya. Kemudian apalagi nih pertanyaannya platform apa ya? Mungkin saya biasanya mulai dari sesuatu yang kita bisa atau kita fasih gunakan, ya kan? Contohnya gini ya, kalau misalnya kita mau menjual produk kita melalui Instagram, justru malah sangat realistis buat saya. Membuat story yang menarik, membuat storytelling yang menarik gitu ya. Nah, cuman kalau dalam masa pandemi ini berarti ketika kita membuat satu storytelling, ketika kita akan menjual produk kita, itu harus disisipkan poin-poin empathy di situ gitu loh. Bagaimana kemudian kita misalnya menjual masker, tapi ketika maskernya terjual berapa pieces, mungkin ada berapa masker yang dijual gitu. Jadi ada konsep-konsep tidak hanya bisnis revenue yang ditekankan, tapi juga social revenue-nya seperti itu. Platformnya bisa apa aja. Yang mudah saja dulu, yang kalian bisa dapatkan dengan pakai dengan mudah, tidak mengeluarkan biaya yang banyak seperti itu. Dan saya rasa pilihannya adalah ada banyak gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
Ada lagi ya ini ya? Ira, masih ada ini dari Vina. Apakah di masa sekarang ini masih banyak pecinta fashion seperti fashion haute couture? Karena kalau dilihat orang lebih suka yang simple, namun tetap dengan model dan atau desain yang baru. Terus kemudian yang kedua ada Vira. Ini sepertinya tadi sudah terjawab juga ya tentang ciri khas. Setiap desainer mempunyai ciri khasnya. Ini tadi sudah sekilas juga dibahas. Mungkin dijawab dulu, Kak. Oke, yang tadi ya, yang peminat haute couture ya. Iya, Oke. peminat haute couture. Kita mungkin tidak ada bayangan karena kita tidak terjun langsung di dunia tersebut gitu. Walaupun pandemi, walaupun keadaannya sedang krisis gitu ya, saya rasa pasar haute couture ini tetap ada, tapi mungkin bukan kita gitu ya. Paham ya, bukan kita. Jadi memang pasar haute couture ini sejak pertengahan abad ke-20 sampai sekarang bukannya kemudian hilang, tetap ada, tapi sangat, jadi dia niche market. Niche market itu sangat eksklusif, sangat sempit marketnya. Contoh misalnya selebritis dunia itu adalah salah satu contoh market untuk haute couture, ya. Kemudian keluarga-keluarga kerajaan, contohnya misalnya keluarga kerajaan di Kekaisaran Arab Saudi, itu adalah salah satu contoh konsumen di produksi haute couture gitu. Mereka saking banyak, mungkin saking kayaknya ya, mungkin mereka untuk dan biasanya orang yang memiliki duit atau orang kaya seperti itu mereka tidak mau disamai. Jadi itu lebih ke arah prestis, crème de la crème gitu istilahnya, ya. Nah, kenapa kita tidak mungkin buat kita itu sesuatu yang ada di awang-awang gitu, karena memang kita tidak ada di tidak bagian dari pasar itu dan pelaku itu, seperti itu. Dengan adanya pandemi ini justru tidak saya rasa tidak berpengaruh, yang mereka kan tetap ada gitu ya. Dan mungkin justru nanti ke depannya ketika ini kan pandemi ini baru di awal ya, maksudnya belum ada setahun gitu, baru masuk 6 bulan, hampir 6 bulan, masuk ke 5-6 bulan gitu kan. Ini kan masih mungkin seluruh dunia masih beradaptasi. Tapi ketika misalnya sudah mulai terbiasa masuk di tahun 2021, 2022 ya justru orang-orang yang tadinya misalnya nih, ada satu kecenderungan seperti ini. Kalau kita melihat sejarah juga sama ya. Bisa diprediksi seperti ini. Pada masa Perang Dunia Kedua, kalau kalian belajar sejarah itu kan dari 39 sampai 45. 1939 sampai 1945 ya. 37 ya kalau nggak salah, 37 39. Nah, itu berapa tahun itu? Hampir sekitar 8 tahun, 10 tahun orang dalam masa tekanan, penuh tekanan ya, stres gitu kan, akibat perang itu di seluruh dunia. Nah, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika 45 Perang Dunia berakhir dengan kalahnya Jerman dan Jepang pada saat itu, dikalahkan oleh Amerika dan Uni Soviet gitu ya, keadaan mulai normal, mulai membaik gitu. Jadi perekonomian juga mulai membaik. Nah, salah satu yang brilian pada saat itu adalah Christian Dior. Salah satu desainer yang Paris pada saat itu, Christian Dior, dia mengeluarkan satu koleksi baru yang dinamakan New Look. Kemudian New Look ini mulai booming itu di tahun 1947. Jadi 2 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia. Which is keadaan dunia sudah mulai normal lagi. Booming sekali, dan New Look itu sampai sekarang kalau belajar fashion design itu pasti kita sering mendengar istilah New Look itu yang digaung-gaungkan oleh Christian Dior pertama. Kenapa? Karena orang sangat bosan dengan keadaan tertekan, penuh stres gitu kan. Tiba-tiba ketika keadaan sudah normal, mereka itu ingin tampil lagi, ingin itu sudah manusia itu sudah nalurinya seperti itu.
bisa nggak kita melihat nanti ke depannya malah jangan berbicara haute couture, tapi mungkin produk ready to wear deluxe yang sesuatu yang baru gitu, yang tetap memberi rasa aman, nyaman gitu kan, protection, tapi konsepnya dibikin stylish gitu. 2-3 tahun ke depan mungkin. Ya, kita tidak tahu nanti bakal seperti apa, tapi kan paling tidak dari artikel-artikel prediksi-prediksi mengenai tren konsumen seperti apa gitu, dari ahli-ahli itu kita bisa mungkin riset dan mengambil satu kesimpulan. Kurang lebih seperti itu. Nah. Oke, Vina, cukup ya. Nah, ada lagi ya? jadi ya masih ada lagi nih Kak, di tengah pandemi seperti ini, kayak seorang desainer itu kan punya ciri khas. Jadi seberapa penting sih idealisme itu kita pertahankan gitu ya? Atau kita yang terpenting melihat pasar, melihat tren, atau kita kekeh dengan DNA kita, dengan idealisme kita dalam desain itu sendiri. Oke. Ini kurang lebih, ini intinya dari pertanyaannya Vira. Ya, boleh saya jawab ya, Bu? Silakan. Ya, jadi pertama, boleh nggak dibedakan antara brand DNA atau karakter kita dengan idealisme gitu. Bedanya tuh mungkin seperti ini. Kalau brand DNA atau karakter itu saya rasa wajib. Mau bikin apapun produknya, brand DNA-nya atau karakter itulah yang nanti akan memberikan nilai spesifik kepada produk yang kita buat. Oh, masker ini buatannya si siapa misalnya Ari Karisma gitu. Oh, masker ini buatannya si Deden Siswanto gitu ya, desainer-desainer teman saya di IFC. Kenapa? Karena kita sudah bisa ngelihat langsung dari itu tadi. Ketika brand DNA-nya kuat, karakternya kuat, mau dia bikin desain apapun, dari yang baju malam sampai ke yang pakaian dalam pun, di situ harus terlihat. Nah, kalau idealisme, saya lebih cenderung seperti ini. Idealisme itu mungkin ego si desainer gitu ya, ketika menciptakan sebuah produk. Nah, ini yang harus kita bisa atur. Contoh, misalnya dalam krisis ini, bagaimana kita bisa menekan ego itu atau idealisme itu, gitu. Yang tadinya kita suka nih bikin sesuatu yang yang arty offbeat, kemudian yang sangat high fashion gitu ya, sangat trendy banget gitu, dengan mungkin cost production-nya juga yang besar. Nah, justru idealisme itulah yang harus ditekan gitu. Mungkin kita tetap membuat produk yang misalnya karakter kita layering gitu ya. Satu look itu misalnya, kalau saya suka layering misalnya, ada outernya, ada t-shirtnya, ada dan sebagainya. Mungkin tetap layering, stylingnya, tapi ketika merencanakan satu produk, waktu mendesain dan merencanakan, di situ harus ada hitungannya. Bahan apa yang kita pakai, mungkin meminimalisir detail seperti itu. Nah, ego itu yang harus kita kendalikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, bisa saya simpulkan, DNA atau karakteristik itu penting, tidak boleh berubah-ubah dan tidak boleh hilang, karena itu yang mencerminkan originalitas karya kita. Idealisme ego yang bisa ditekan atau dikendalikan, disesuaikan dengan apa? Tadi kan ada pertanyaan, yaitu tadi, kondisi, misalnya saat ini bisnis seperti apa, pasar beralihnya seperti apa, itu. Penyesuaian, ya, adaptasi. Begitu kira-kira. Oke, ini ada satu lagi dari Ira, sambungannya tadi ya Ira ya. Apa nih, di masa pandemik ini apakah masih ada kemungkinan store-store fashion yang mendapatkan hasil penjualan yang tinggi? Kira-kira bagaimana trik penjualannya? Nah, ini lanjutannya lagi nih. Oh, gimana sih prospek okay. untuk store-store yang saat ini masih bertahan ya, tetap buka, itu seperti apa? Ya, yang pastinya pasti kalau offline, nggak tahu mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan ketika fase new normalnya sudah mulai dibuka, sektor ekonominya dibuka bertahap kan.
Ya mungkin kalau sektor pakaian ini atau fashion ini mungkin bukan sektor yang utama yang mungkin dibuka dalam waktu dekat gitu. Kalau yang offline gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kan penjualan secara rata-rata mungkin 2-3 bulan dari Maret, April, Mei mungkin menurun. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian bisa mencari satu celah kita ganti platform misalnya dari yang tadinya offline persentasenya lebih banyak kita coba ke platform online gitu. Pastinya butuh ini sih, butuh adaptasi dulu ya, nggak langsung gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa nggak jualan, justru saya rasa masih bisa. Cuman perlu ada waktu untuk beralih saja gitu, beralih sistem seperti itu. Ya mungkin harus seimbang ya Kak ya, yang offline dan online saat ini. Ini masih agak terhubung juga dengan pertanyaan sebelumnya. Oke. Saya melihat di lapangan bahwa toko retail fashion sepertinya sepi, sedangkan biaya operasional toko juga sudah tidak murah. Bagaimana cara mendobrak pasar atau promosi yang efektif untuk penjualan? Lalu untuk homemade, untuk mencari SDM seperti penjahit yang memenuhi kriteria dan royal, bagaimana caranya Kak? Karena banyak case penjahit yang sudah merasa cukup pengalaman pindah ke tempat lain atau bahkan membuka usaha sendiri. Oke. Kalau yang pertanyaan di awal mungkin hampir sama ya jawabannya ya. Bagaimana kita kayak semacam beradaptasi, kemudian kita coba membuat sistem yang baru gitu aja ya. Tidak bisa langsung dijawab misalnya saat ini kita mengalami krisis, lalu besoknya kita udah tahu jawabannya, nggak bisa karena itu butuh proses. Kalau untuk saya sendiri sih ini merupakan waktu saya untuk break dulu. Jadi break dulu waktu saya untuk istilahnya semacam review gitu. Sayang nih sebagian besar dari kalian tidak join ya di webinar sebelumnya karena di situ saya lebih banyak membicarakan hal ini. Jadi bagaimana saya istirahat dulu sambil research, kemudian setelah research nantinya akan restart gitu kan, atau mungkin memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, lalu apa tadi pertanyaan selanjutnya, Bu? Tami? Yang poin keduanya? Untuk produk-produk homemade Kak Gita, oh iya, bagaimana mencari penjahit yang memenuhi pekerja kriteria gitu ya, dan pekerja. royal, ya SDM. Ya. SDM itu Gimana kayaknya mempertahankan SDM gitu ya? ya sepertinya memang ketika kita memulai usaha ini itu tidak cuma saya tapi semua orang pasti mengalami gitu. Ketika misalnya SDM yang kita berdayakan sudah cukup mahir gitu, tiba-tiba harus pindah ke tempat lain atau membuka sendiri. Nah, mungkin untuk adik-adik yang masih dalam umur segini ini bisa jadi emosi ya kalau mengalami seperti itu gitu. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa itu tidak bisa kita pertama cara mempertahankan adalah pastinya kita membuat nyaman dulu gitu di pekerja kita gitu. Kalaupun tidak bisa dengan kita sudah membuat nyaman, tidak bisa dipertahankan, jawabannya adalah tidak stuck di situ dan meratapi nasib dan akhirnya kemudian menjadi kesal gitu. Setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi mereka. Ketika mereka merasa sudah cukup mampu untuk berdiri sendiri, malah kita harusnya justru bangga gitu. Caranya adalah bisa jadi ketika dia membuka sendiri kan tidak jadi kemudian hubungan langsung putus. Bisa jadi dia dijadikan outsource. Ketika kita mengalami overload produksi, kita bisa lempar ke dia mantan pegawai kita gitulah istilahnya ya. Bisa dijadikan seperti itu. Atau mungkin untuk misalnya saya ada satu konsep seperti ini. Makanya ketika kalian ini kan khususnya karena audiensnya lebih homogen gitu lah. Justru di kuliah ini kalian harus belajar bagaimana
kalian bisa menciptakan, mengerti desain dan mengerti juga produksi, gitu. Ketika kita mengawali satu usaha kecil, kalau kita mau memberdayakan banyak orang kan cost produksinya jadi akan lebih mahal, biaya operasionalnya lebih mahal gitu. Paling nggak kita coba bisa mulai dengan apa yang kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan dulu. Ya, buat pola, jahitnya malah gitu. Sambil kita juga mengajari nih orang-orang yang kita coba libatkan gitu ya, atau pegawai-pegawai kita. Jangan takut ketika si A selesai, kemudian tidak bekerja dengan kita lagi, kan kita bisa rekrut lagi yang baru. Walaupun kita harus ngajarinnya itu dari nol lagi. Itu buat saya sih tidak masalah gitu, ya. Karena kunci atau pilot dari jalannya bisnis itu ada di kalian, bukan si pegawai yang meninggalkan kita itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang kita tidak menguasai, kita menyerahkan 100%, ya kalau ditinggal ya sudah, kita mau gimana lagi kan gitu. Justru itu, makanya dari awal kita sendiri harus menguasai dari A sampai Z. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ya itu sebenarnya pentingnya ya Kak ya, seorang fashion designer kenapa harus belajar banyak hal. Nggak cuma bisa mendesain saja, tapi juga tahu tentang pola, tahu tentang jahit, Ya, betul. bisa jahit juga lebih bagus ya. Jadi sewaktu-waktu dalam kondisi seperti itu kita juga siap gitu ya. Nah, ini ya yang sering ditanyakan nih mahasiswa fashion, ngapain sih Miss mesti belajar pola? Ngapain sih Miss kita mesti belajar jahit? Nah, penting banget kan kalian sekarang lebih yakin ya kenapa harus belajar semua teknik, semua hal yang terkait dengan fashion. Bahkan yang perintil-perintilan pun kalian perlu juga pelajari. Waduh, waktunya ya tak terasa sudah 1,5 jam lebih. Masih ada nih yang mau tanya? Masih ada? Saya buka 2 lagi deh, boleh deh. Oke. Ayo. 1, Mungkin 2, 3. kalau waktunya tidak mencukupi juga bisa mungkin kontak saya lewat Instagram aja juga bisa DM gitu kan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, sharing apa gitu. Kalau saya ada waktu, maksudnya pas lagi senggang pasti dijawab gitu ya. Ya, oke, ini kode ya sepertinya, yes. Jadi next kita akan lanjutkan dengan materi yang lain lagi Kak kita. Oke. Ini ada? Ada lagi ya masih? Sudah ya? Sudah? Ya, mungkin karena waktu yang sudah melebihi, jadi kasihan juga nanti banyak kuota yang termakan. Meskipun ini sebenarnya penting banget ya, sangat bermanfaat banget buat kita semua. Next kita tentu akan ada webinar lagi dan pastinya kita coba ganggu lagi Kak kita nih Kak dengan materi yang lain ya. Tadi ya, sudah mudah-mudahan dikode-kode nggak iya bosan ya. Iya. Oke, mungkin sebelum ditutup Kak Gita, motivasi untuk kita semua ya, untuk tetap semangat menghadapi kondisi seperti ini, biar tetap bisa kreatif dan tidak patah semangat, meskipun kita ke depan ini akan ada banyak tantangan, kita masuk ke situasi yang kita harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan, harus bisa membaca peluang. Nah, itu mungkin motivasi Kak, 1-2 kalimat. Ya. Pertama adalah ketika kita sudah terjun dengan mengambil jurusan di desain mode ini kan berarti kita paling tidak sudah punya minat di bidang ini gitulah. Apalagi kalau memang itu betul-betul passion kalian. Jadi intinya adalah belajarlah apapun yang bisa kalian pelajari itu jangan pernah harus haus gitu ya akan ilmu khususnya di bidang fashion ini. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah siap, jangan sampai tunggu tamat kalau buat saya gitu ya.
memulai untuk mengaplikasikan ilmu kalian, terutama di bidang bisnis retail fashion ini, saya rasa peluang yang bagus gitu. Jadi bukan berarti seperti yang tadi saya sudah sempat sampaikan, krisis itu bukan hambatan, tapi justru dilihat peluang. Justru dari krisis itu muncul nih peluang-peluang baru gitu. Nah, nanti direlevansi ya di apa istilahnya dihubungkan ke bidang fashion ini seperti apa, kita harus bisa melihat peluang itu dan mulai sedini mungkin seperti itu. Wow, terima kasih banyak Kak Gita. Dan ini benar-benar tercerahkan nih ya hari ini, khususnya untuk mahasiswa fashion design dan desain mode, dan untuk semua ini sangat berguna dan sedikit ya, nggak cuma sedikit nih kalau seperti ini, akan mencerahkan banget gitu ya, dan setidaknya mengurangi kebosanan kalian karena setiap hari kita teror nih ya, ayo asistensi mana progresnya bla bla bla, pasti mereka juga stres, tertekan deh, apalagi dengan kondisi seperti ini nggak bisa kemana-mana, susah bergerak. Mudah-mudahan semua tetap semangat dan materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk menambah semangat kalian, motivasi kalian untuk tetap kreatif, tetap produktif ya, itu intinya. Sekali lagi terima kasih untuk semua Kak Gita. Next kita Sama-sama. undang lagi untuk materi yang lain, dan terima kasih banyak untuk semua peserta, adik-adik, teman-teman dari STD Bali New Media maupun dari luar, dan adik-adik juga dari SMK Tata Busana, ISI Denpasar, dan lain sebagainya. Pantau terus info dari kami, tentu akan ada acara-acara yang lain juga, kalian bisa ikutin lagi next webinar ya. Dan untuk selanjutnya, setelah selesai acara ini, mohon untuk mengisi kuesioner, nanti akan kita share juga di grup. Kalian bisa isi untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya akan dikirim ke email masing-masing. Kita tunggu sampai jam 3 sore ya, mohon untuk diisi semua. Oke, sebelum kita tutup acaranya, kita akan ada foto bersama dulu. Silakan untuk dihidupkan dulu, diaktifkan dulu videonya. Ayo, tunjukkan pesona kalian semua. Yang belum mandi nggak apa-apa. Ayo dihidupkan semua dulu. Pak Irfan minta tolong ya Pak. Pak Ir foto ya Pak. Oke. Enisa Semua tolong di belum. Miss WWK. Anin. Pandi Wijaya, Niken kenapa tutup lagi kan? Kamu belum mandi kan? Julia Amanda, Ira diaktifin videonya. Dina, nggak usah pakai make up dulu ya, kelamaan nanti. Oke Pak Irfan sudah? Sudah Pak Ir? Dihitung deh mulai. ini ada 3 screen ya, jadi 3 kali saya ya. ambilnya. Oke. Oke. Senyum yang manis semua. Senyum mau dapat duit. Senyum hari Sabtu. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, lagi 2. Bentar. 1, mana dia? 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, ya terima kasih semua ya. Sampai ketemu di acara yang lain.